nggak juga di Eropa Barat, di Spain pun itu sangat Rawan dengan scam. scam, betul. Apalagi kota besar seperti Barcelona dan di Madrid itu sangat rawan scam. Halo Globers, welcome back to Java Talks. Bareng aku Sasabila, host di Java Talks tentunya. Dan di depan aku ini sudah hadir narasumber yang nanti akan aku kulik-kulik dia jalan-jalan kemana aja sih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube Java MiFi supaya kamu tidak tertinggal info menarik soal traveling ya. Oke, langsung aja. Sudah hadir di depan aku ini Mas Chandra Fala dari Aviatur. Halo Globers. Nah, sip. Mas Chandra, halo, Iya, halo, sehat? Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Nampaknya nih happy banget baru jalan-jalan kemana? Iya nih, terakhir saya baru kembali dari perjalanan dinas. Itu mengunjungi negara Spain, Portugal, dan Maroko. Waduh, ketiga negara. Betul, jadi saya kemarin itu mengunjungi 3 negara dan plus 2 benua. Dua benua. Betul. Wow. Sangat indah sekali pemandangan. Tapi di sini aku mau kulik yang Spainnya nih. Boleh. Ih, bulan Betul. apa itu ke Spain? Kemarin saya berangkat itu akhir Oktober, itu jadi kisaran tanggal 29, saya flight malam, terus kembali lagi di tanggal 9 November. November, Yes, betul. wow. Nah, berkunjung ke mana aja nih kalau boleh tahu? Oke, saya akan rincikan sedikit untuk Boleh. itinerary-nya. Heeh. Ya, jadi saya pesawat malam, itu langsung pertama itu menuju ke negara Maroko. Betul, negara Maroko sendiri dia merupakan, kalau teman-teman tahu, negara Maroko itu adalah negara Afrika. Dia benua Afrika di bagian utara. Jadi Afrika Utara, yang dimana Afrika Utara itu si Maroko sendiri dia memiliki pemandangan-pemandangan yang bagus, seperti ada Masjid Hasan II itu di pesisir dari Samudra Atlantik. Oh, oke. Betul. Memang cenderung ini ya, mayoritas Muslim ya kalau di Maroko. Di ya. Maroko sendiri itu kurang lebih 90%-nya itu beragama Muslim. Jadi pada saat saya mengunjungi negara Maroko itu mayoritas memang negara Muslim, dan di sana pun pasti kita kan pertama itu mengunjungi adalah masjid-masjid. Nah, tadi setelah dari Maroko terus langsung ke Oh iya, saya juga mau kasih info juga. Kita untuk trip kemarin, jadi kita tuh merasakan untuk 3 transportasi. 3 transportasi Yes, itu. yang pertama itu ada naik pesawat. Terus kemudian dari Maroko menuju ke Spain itu kita menggunakan namanya kapal feri. Jadi kita naik kapal, terus selama perjalanan di sana kita naik bis. Jadi kan menggunakan 3 transportasi, betul. Udah kayak musafir ya. Nah, kalau pakai kapal feri tadi butuh waktu berapa lama tuh Untuk nyebrang sendiri dari kota Tangier namanya, itu menuju ke Spanyol, kota Tarifa, kurang lebih 45 menit saja. Oh, udah sedekat itu. Betul, ya, sedekat ternyata. itu, kayak ibarat kata dari nyebrang dari Lampung menuju ke Bakaheni, kayak gitu. Oke, 45 menit Yes. saja. Nah, berapa budgetnya nih Mas? Kalau untuk trip yang Mas sebutkan tadi itu. Kalau untuk budget trip sendiri untuk Spain, Portugal, Maroko itu starting di harga 35 jutaan saja. Itu Tapi sudah termasuk udah lengkap banget ya. transportasi, makan, terus sudah hotel, penginapan, dan itinerary sesuai dengan program seperti itu. Selama 12 hari. 12 hari. Betul. 12 hari loh ya. Itu 35 juta tuh aduh sudah paling lengkap Yes, banget. betul. Kita dibawa ke beberapa kota juga Betul, ya di betul. Spain. Ada beberapa kota aja sih Mas yang dikunjungi nanti kalau di Spain itu. Kalau di Spain itu kemarin saya ada mengunjungi kota Granada, kota Sevilla, terus ada kota Cordoba, ada kota Madrid yang pasti, Barcelona, ada ke Zaragoza, ada ke Toledo, kurang lebih hampir 7 kota. 7 kita kota kunjungi. ya Betul. dalam 12 hari itu ya. Itu waktunya padat banget, kita nggak tidur apa gimana Mas? Sebenarnya dibilang padat enggak, karena perjalanannya ini sangat mengasihkan. Di setiap perjalanan di negara Spain, jadi nanti para kawan-kawan itu, teman-teman sekalian, itu akan dikasih lihat pemandangan yang sangat indah sih. Nah Mas, dari beberapa kota itu punya value masing-masing nggak yang bisa mungkin Mas jelaskan supaya kita nanti membayangkan kalau tur ke Spain itu kayak gimana oke. gitu. Ya, dari masing-masing sendiri. Untuk di Spain sendiri
itu dia memiliki value-nya masing-masing. Contoh kayak Granada. Granada itu adalah salah satu dari kota di Spanyol. Dia merupakan kota Muslim terbesar yang ada di Eropa. Oke. Yes, betul. Di sana juga ada nama bangunan yang sangat terkenal itu adalah Alhambra. Itu adalah sebuah istana berbata merah. Itu sangat terkenal dengan pemandangan yang indah sekali. Terus habis Granada dari ya? Granada itu menuju ke kemarin saya menuju ke kota Sevilla. Sevilla. Yes, betul. Kota Sevilla sendiri dia merupakan ibu kotanya dari Andalusia. Andalusia. Yes, Oke. ini yang tadi saya bilang nih, Andalusia itu adalah pada zaman dahulu dia merupakan tempat penyebaran agama Muslim yang ada di Spanyol dan berhubungan langsung dengan Maroko. Jadi ibu kotanya adalah kota Sevilla. Dia di sana jadi ada namanya kota Sevilla. Tapi sebelum menuju ke kota Sevilla, kita ada stop dulu untuk city tour di kota Cordoba. Oke. Yes, kota Cordoba sendiri di sana ada sebuah bangunan yang dahulunya itu berupa masjid. Sekarang dia aktif sebagai gereja, katedral, seperti itu. Oke. Ya, jadi sangat menarik nih karena zaman dahulu itu di Granada, Sevilla itu merupakan orang Muslimnya terbanyak di negara Eropa. Dari Cordoba menuju ke Sevilla, itu juga Sevilla merupakan kalau terkenal yang dari Spanyol itu adalah tarian flamenco. Tarian Flamenco namanya. Yes, betul. Itu apa? Tarian flamenco itu merupakan tarian tradisional negara Spanyol. Itu merupakan dari kota Andalusia. Dia asalnya dari Granada ataupun dari Sevilla. Tapi yang paling terkenal itu di kota Sevilla. Biasanya kalau secara budget mungkin ya kita nanti kita ngobrolin secara budget. Kalau dibandingkan dengan Europe ini tour ke Europe, apakah Spain ini tergolong dia lebih mahal atau justru lebih terjangkau atau gimana, Mas? Kalau untuk Spain sendiri memang harganya itu kurang lebih hampir mirip-mirip, tapi dia biasanya lebih mahal. Kenapa kayak gitu? Karena untuk rute Spain, Portugal, Maroko ini dia kan rutenya sangat apa ya? Orang masih belum tahu banget jarang nih. Ya. Yes, betul. Makanya kita tuh di Avia sendiri kita lagi kembangin terus nih untuk rute ini yang dimana kan jadi para teman-teman itu akan menikmati dari yang tadi saya bilang budaya yang berbeda dari Maroko yang dimana mayoritas Muslim pindah ke negara Spanyol dan Portugal yang mayoritasnya sekarang adalah dari Kristiani seperti itu. Kalau yang mau belanja juga di Spain gimana, pasti. Mas? Untuk di Spain sendiri seperti kota-kota besar ada di di Madrid itu memiliki juga tempat berbelanja yang bernama adalah La Rosa. Terus kemudian ada juga namanya El Corte Inglés itu seperti duty free tapi ada di dalam kota seperti itu. Jadi jangan takut belanja di sana akan dapat diskon-diskon dan harga lebih murah. Jangan takut. Betul. Nah, maksudnya kebanyakan kalau dari turis-turis Indonesia yang akan berkunjung dan mengikuti trip ke Spain ini, mereka punya background apa nih? Aku mau ke Spain karena mungkin karena suka bola atau aku pengen apa gitu. Alasan mereka untuk jalan ke Spain. Kalau kemarin saya bawa kan rata-rata yang saya bawa itu udah pensiunan ya. Yes, betul. Karena untuk Spain sendiri nggak memungkinkan juga untuk para kaum milenial untuk pergi ke sana. Karena kalau yang kemarin saya bawa itu kan memang lebih mayoritas senior lah ibarat kata umur senior. Itu mereka demen dengan sejarah, terus bangunan-bangunan yang sangat cantik, pemandangan-pemandangan yang bagus, kota-kota yang indah. Dan juga mereka senang shopping. Itu yang penting. Kembali lagi. Kalau ke Eropa itu pasti dengan shopping. Dari segi makanannya gimana, Mas? Apakah sama identik dengan Eropa yang lainnya juga roti-rotian kah gitu? Oke. Kalau untuk makanan sendiri yang tadi saya bilang, karena Spain Portugal ini merupakan negara Eropa Mediterania yang dimana hampir mirip-mirip seperti Timur Tengah. Timur Tengah. Yes, betul. Kayak contoh makanan khas Spanyol namanya paella. Paella itu merupakan nasi yang dia memiliki plating seperti nasi biryani, tapi ini modelnya nasi kuning. Terus di atasnya ada main course-nya itu ada ayam ataupun bisa dicampur dengan seafood seperti itu. Untuk kisaran harganya berapa, Mas, kalau bisa dideskripsikan sih? Kalau si paella itu kisarannya kurang lebih hampir 200 ribuan aja. Itu bisa sharing.
Oh, udah bisa Yes, sharing ya. betul. Berarti porsinya banyak. Banyak dia. Oh, Jadi kayak I model see. kayak biryani kan besar ya. Ya seperti itu. Nah, kalau untuk berburu oleh-olehnya tadi udah disebutkan tadi ya di beberapa spot. Yes, betul. Atau tapi yang disebutkan tadi kan tempat berbelanja. Tapi kalau untuk oleh-olehnya Nah, ini lagi. gitu. Kalau selama kemarin saya perjalanan, kalau kayak misalnya beli souvenir kayak contoh tempelan kulkas, gantungan kunci itu kan yang khas ya biasanya Standar kan. ya? Iya standar. Oke. Itu sih jangan takut karena di setiap kayak contoh kita di setiap area tempat wisata itu pasti akan ada tempat jualan-jualan seperti itu. Kalau secara mobilitas transportasi di Spain itu terbilang mahal juga nggak sih? Sama kayak yang tadi di West Europe kayak gitu? Kalau untuk mobilitas sendiri di Spain itu kurang lebih hampir mirip-mirip sih, nggak terlalu mahal. Paling yang di kota-kota besar itu kan jarak-jaraknya nggak terlalu jauh, jadi malah itu yang lebih murah dibandingkan dari kayak kota Zaragoza ataupun di kota-kota Sevilla itu agak sedikit lebih tinggi sih. Untuk syarat administrasinya nih Mas, gimana kalau untuk mau ke Spain? Mungkin saya baru pertama kali untuk mau kayaknya menarik nih ke Spain. Syaratnya harus dipenuhi itu apa dari segi administrasi? Oke, kalau untuk syarat sendiri kurang lebih untuk negara Eropa sendiri dia hampir sama untuk persyaratan visanya. Pertama pasti butuh paspor, itu masih aktif minimal 8 bulan. Terus kemudian ya persyaratannya ada pas foto, terus ada juga rekening 3 bulan terakhir, surat sponsor yang dimana nanti kita bisa bantu untuk standarnya bagaimana. Terus ya hanya itu saja sih. Oke, visa Schengen juga ya, masih ya. masuk si Schengen country. Schengen Kayak country. gitu, yes. Oke, ada momen yang bikin berkesan gak Mas kemarin waktu trip ke Spain? Yang mungkin sampai sekarang tuh diinget banget gitu. Oh, ya pasti di setiap perjalanan itu ada momen yang sangat berkesan sih. Kalau kemarin itu saya sangat berkesan itu ada di tempat namanya Alhambra sih. Di Alhambranya Iya, yang tadi saya ya. bilang itu saya dapat melihat sunset dari ketinggian, melihat pemandangan kota Granada sih sangat indah banget sih. Mungkin ada tips yang kayak kalau ke Spain itu harus nanti di akhir tahun kayak yang paling bagus Oke. dari segi musim. Terus Kalau apa yang untuk- disiapin gitu. Siap. Kalau untuk di Spain pertama, musim yang bagus atau momen yang paling oke itu kalau bisa di kisaran bulan Oktober ataupun di musim di pas lagi musim summer di Juni itu oke Justru banget. di summer ya. Yes, betul. Oke. Terus sama satu lagi pas periode lagi musim musim semi. Itu di April. Itu sangat bagus sekali melihat pemandangannya. Kapan lagi Mas mau jalan-jalan ke Spain dalam waktu dekat ini? Ya, kalau Spain waktu dekat ini kita kebetulan Navia juga memiliki trip Spain, Portugal, Maroko plus juga ada tambahan lagi kita punya trip yang terbaru ini 15 hari kebetulan. Oke. Jadi ya dapat Maroko, dapat Spain, Portugal, terus dapat juga ke Italia, ada ke Milan. Wow, Terus juga lengkap. ada juga ke Southern France. Itu ada kayak contoh ke Monaco, ke Nice, seperti itu. Jadi melihat pemandangannya sangat indah banget. 15 hari. Yes, betul 15 hari 13 malam. Mas, kenapa kita harus memilih aviatur sih untuk jalan-jalan ke Spain? Oh iya, ini juga kenapa yang tadi saya bilang. Ya, kenapa milih aviatur? Karena aviatur itu memiliki harga yang sangat terjangkau. Yang kedua itu kita memiliki fasilitas yang oke seperti hotel kita bintang 3 mix bintang 4, tapi kebanyakan 80% kita pakai bintang 4 seperti itu. Dan kita juga memiliki tour leader yang sangat profesional. Teman-teman sendiri jangan lupa untuk perjalanan-perjalanan bisa disiapkan juga nih. Ini tips lagi untuk perjalanan boleh. sendiri. Yang pertama itu yang pasti mata uang. Kalau mau pergi ke Eropa itu kan harus menukarkan euro seperti itu yang cukup. Terus kemudian juga dari safety-nya juga harus pakai money belt, itu juga untuk sangat penting banget di Eropa. Nggak juga di Eropa Barat, di Spain pun itu sangat Rawan dengan scam. scam, betul. Apalagi kota besar seperti Barcelona dan di Madrid itu sangat rawan scam, apalagi kan tempat keramaian ya. Iya. Betul. Saya juga ada beberapa pernah kejadian itu tamu kena scam, yaitu makanya sangat jadi kurang nyaman perjalanannya. Iya, Makanya kita harus terganggu. hati-hati. Dan yang pasti para teman-teman semua juga harus menyiapkan untuk komunikasi di sana. Itu penting banget. Cara komunikasi ya. Yes, betul. Maksudnya komunikasi itu kayak misalnya untuk
SIM card ataupun untuk WiFi itu sangat penting sekali. Internetnya. Yes, buat komunikasi. Saling connect. Betul, saling koneksinya itu harus penting sekali. Pakai Java MiFi betul, makanya. pastinya. Apalagi kan Java MiFi juga udah punya eSIM kan, itu sangat praktis sekali. Sangat mempermudah. Yes, betul. Dari tamu yang kemarin ada yang pakai eSIM nggak Mas? Kemarin pakai Java MiFi-nya sih kebetulan. Yang global Wi-Fi-nya ya. Yes, pakai global Wi-Fi-nya. Yang bisa sharing 5 device. Yes, betul. Oke. Terima kasih ya Mas Chandra atas waktu dan kesempatannya dari Aviatur. Terima kasih banget udah datang ke studio kami. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol nanti di lain waktu dan bisa jalan-jalan bareng. Amin. Tunggu ya. Iya, amin. Terima kasih juga Globers udah nontonin Java Talks di episode ini, episode Spain. Jangan lupa kalau mau jalan-jalan langsung ke Instagramnya Aviatur.travel. Tuh. Instagramnya di Avia.travel. Aviatur.travel. Aviatur.travel ya, catat ya di sini Aviatur.travel. Terima kasih, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe channel YouTube Java MiFi supaya kamu tidak tertinggal info-info menarik dari Java Talks. Saya Sesa dan juga Mas Chandra pamit. Bye-bye. Bye.